Baik, kita sapa dulu ya. Selamat sore, Dokter Anita dan Dokter Ananta. Halo. Halo, selamat sore nih. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Sehat, barusan selesai berkebun nih. Wah, luar biasa. Kalau di Tangsel habis barusan selesai hujan deras. Iya. Di Kalau sini di nggak ada sana, hujan. gitu Musim ya. duren. Musim duren. Hujan duren. Hujan Hujan duren. duren. Duh, bahaya itu kalau kena sakit dong kalau hujan duren. Diikat dulu. Kenapa? Durennya diikat supaya nanti pas jatuh dia akan gantung. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Jadi di sini ada kayak profesional untuk ngikat duren. Ya, jasa profesional untuk ngikat duren. Baik, oke. Baru tahu loh. Ternyata berarti nggak sembarangan yang mengikat duren itu ada tekniknya dong, sampai ada jasa profesionalnya ya. Sebenarnya kalau ngikatnya gampang, naiknya yang susah. Tergolong pejabat tinggi ya. Ya, tergolong kita di sini disebut pejabat tinggi. Pejabat tinggi karena kerjaannya naik-naik pohon gitu ya. Dia naik pohon. Ya. Kita akan ngebahas apa nih hari ini nih, dokter dan dokter. Jangan dokter lah, nggak enak. Oh, jangan ya. Lagi konsultasi soal masalah kesehatan. Jangan dipanggil dok-dok gitu. Seperti kodok. Baik. Kita bukan kodok. Apa dong enaknya saya Mas sama Mbak aja ya? Pak Nan dan Bu Nan gitu aja. Pak Nan dan Bu Nan aja. Pak Nan dan Bu Nan. Baik. Ini kayaknya sesuai sama di Instagram juga sebutannya begitu ya? Iya. Pak Nan dan Bu Nan ya. Biar lebih gampang aja. Biar lebih gampang. Biar lebih gampang dan lebih akrab juga ya. Iya. Baik. Oke. Kita hari ini akan membahas asyiknya menerapkan sustainable food di rumah. Kira-kira apa ya? Tadi kalau saya lihat sekilas di awal tuh ada liputan atau bukan liputan ya, apa ya? Dia semacam ya pokoknya semacam liputan ya dari NHK. Berarti Pak Nan sama Bu Nan ini sudah pernah diliput sampai dibikinkan semacam artikel gitu sama NHK. Gimana itu ceritanya? Liputan kedua sih. Pertama kita ketemu NHK itu di Jepang langsung. Waktu itu tentang sustainable fashion sebenarnya. Kebetulan saya mewakili Indonesia untuk dalam Tokyo Halal Festival ya. Oke. Di situ ada lomba lomba ini merancang busana gitu untuk Muslim. Nah, waktu itu kita mewakili Indonesia dapat juara ketiga gitu di sana. Luar biasa. Tahun berapa itu? Tahun 2017. 4 tahun yang lalu. Oke. Boleh langsung aja ya, kita udah nggak sabar nih pengen tahu. Oh ya, Teh Desti, ini kita mau ada tebak-tebakan nih sebenarnya, kita main tebak-tebakan nih. Oh, gimana? Nah, jangan susah-susah ya. Oh tidak susah. Ini dalam rangka mengenalkan Serat Alam Indonesia ya. Kebetulan kami juga anggota dari Dewan Serat Indonesia yang mengumpul sebuah organisasi yang tempat berkumpulnya orang yang ingin belajar tentang serat alam. Ya. Dan ini salah satu komoditas dari Serat Alam Indonesia. Nah, ini biar jelas ya. Ini saya mau tebak-tebakin peserta nih. Boleh agak ditunjukin ke layar mungkin biar kelihatan. Ya. Nah, ini baju ya. Nah, ini ada seratnya yang penting. Nah, seratnya seperti ini, ada teksturnya. Nah, ini seperti yang di screen sharing ini ya. Ya. Ini yang lagi dipakai sekarang. Yang bisa mendebak serat ini, serat apa? Baju ini terbuat dari apa? Akan dapat jilbab organik dari saya. Ini contohnya. Ini terbuat dari material organik. Oh, yang ini kan. Udah ada yang mulai jawabin tuh di chat. Tapi nanti kita simpan jawabannya buat nanti ya. Ini karena materialnya. Nanti masih ada clue-clue selanjutnya ya, ada petunjuk selanjutnya ya. Ini biar tertarik dulu nih, ini dikasih tahu hadiahnya apaan ya. Oke. Nah, ini tuh ada jilbab organik yang gambarnya ini terdiri dari ikon-ikon yang ada di Banyuwangi. Biar ingat sama kita, ini kan kita asalnya dari Banyuwangi nih. Nah, ini ada gambar
Penari gandrung. Nah, penari Oh, gandrung. oke. Terus ini ada kawah ijen. Waduh, moderator bisa Kita ikutan nggak ya loh? Jadi pengen ada. ini berkolaborasi dengan salah satu ilustrator yang sangat kreatif juga, namanya Mbak Rahel Ajeng. Nah, jilbab ini itu terbuat dari pulp, dari kulit kayu. Nah, terus di printnya menggunakan tinta yang standar Ecotex 100. Nah, dia tidak mencemari lingkungan dan limbah air daripada penggunaan jilbab ini digunakan untuk memproduksi jilbab yang selanjutnya gitu. Wow, luar biasa. Berarti tanpa 100% tanpa waste atau masih ada juga sebenarnya atau minim aja, minim waste. Less waste ya. Less waste Karena ya, masih ada bisa kayak benang-benang yang brodol-brodol gitu pasti masih ada. Iya sih, belum bisa dihindari ya, karena terlalu kecil ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama, kira-kira terbuat dari serat apakah tadi ya? Betul. Nanti untuk selanjutnya, makanya dengerin terus, nonton terus ya sampai terakhir ya penjelasannya ya. Oke. Baik. Ya, lanjut lagi Pak Nan dan Bu Nan. Ya, siap. Oke. Nah, udah muncul nih. Udah muncul ya gambaran ini. Sudah. Macam tanaman tomat-tomatan. Ya. Oke, sekarang kita akan sedikit membahas, ya bukan menggurui karena kita bukan ahlinya ya. Iya, kami adalah sarjana kedokteran yang jauh banget sebenarnya dari dibilang ahli soal bidang ini. Karena kami hanya menerapkannya saja pada kehidupan sehari-hari seperti itu sih. Jadi nanti kalau misalnya ada apa yang kita paparkan salah, bisa ditambahin, bisa dikoreksi langsung, silakan monggo. Kami tidak akan julid kok. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang sustainable food. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah pangan yang berkelanjutan. Kira-kira apa sih pangan yang berkelanjutan itu? Ya, lanjut kemana sih maksudnya? Iya, lanjut kemana? Apakah ke arah timur atau barat? Oke, sekarang kita slide dulu. Slide. Nah, oke. Sekarang biar kita sedikit paham, mengerti, kita ada beberapa topik nih yang kita akan bahas. Nanti kalau ingin kita diskusi lagi, bisa nanti kita main-main ke Sky Farm ya, di Glenmore. Jadi kita akan bahas tentang pendahuluan, background, problem solving, waste management, dan nanti hope harapan kita semua. Ya, oke. Slide lagi. Oke, nah ini gambar apa ya? Gambar apa ini? Ada pagar, tiang listrik apa? Jadi ini Sky Farm dilihat dari tampak depan. Ya, ada apa aja tuh Pak Nan? Ada pagar. Ada pagar ya. Itu ada tanaman ya. Ada tanaman di depan. Nah, nanti kita bisa lihat waktu garden tour. Jadi ini kita proyeksikan nanti ke depannya untuk kebun komunal. Jadi kebun komunal ini adalah kebun yang kita kelola bersama. Nanti hasilnya pun kita bisa, siapapun bisa mengambil, bisa mengakses. Jadi kita sebut programnya Food for Everyone. Nah, tapi masih begini nih bentukannya, karena sempat terpotong oleh pandemi. Jadinya warga-warga di sini juga takut mau ngumpul-ngumpul. Di depan itu ada tanaman terong. Ini nanti kaitannya, kenapa sih kok kebunnya ada di depan pagar? Ini ada kaitannya soal kriteria sustainable food tentang accessibility. Nah, ya, nanti kita bahas. Kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Baik. Oke, slide lagi. Nah, ini sekarang kuliah kedokteran dulu ya. Mulai dulu ya, ini penyuluhan kesehatannya. Jadi gini. Udah bisa panggil dok berarti ya? Oke. Yang di foto ini adalah anak kami. Jadi gini, ceritanya kami itu sudah menikah selama 8 tahun. Dan baru tahun ke-6, alhamdulillah, baru kami dikaruniai seorang anak. Jadi alhamdulillah penungguan yang sangat panjang ternyata ya. Dan pada saat anak kami itu usia 3-5 bulan, timbullah ada semacam bercak aneh ya. Bercak aneh, alergi. Kita juga bapak ibunya dokter juga kayak merasa aneh. Kenapa? Anehnya di mana sih Pak Nanto sebenarnya? Anehnya pertama nggak jelas. Bentuknya semacam alergi, tapi kok bentuknya polimorfik.
Jadi dia banyak bentuknya. Jadi yang kalau gambar pertama itu ada yang seperti bersisik gitu ya. Bahasa medis. Kita sebut namanya squama, gambaran bersisik. Lalu yang gambaran ke tengah itu ada bintik-bintik putih, kita sebut namanya papula lah. Ini sudah mulai kedokteran ya. Dikit-dikit lah. Lalu ada gambaran bintik berwarna merah dan ada bekas garukan. Sebut namanya makula. Dan bekas ekskoriasi, kalau bekas garukan itu bekas ekskoriasi. Nah, ini terjadi di saat yang hampir bersamaan. Jadi biasanya muncul squama dulu, baru papula, dan kemudian di wajahnya. Nah, itu random sih, random ininya. Gejalanya tidak khas. Lalu kita suatu saat kita konsultasi juga dengan, walaupun kita dokter, kita tanya sama ahlinya ya, teman kita juga dokter spesialis anak, kita malah disuruh diet alergi. Coba. Diet alergi selama 6 bulan. Banyak sekali pantangannya. Dan alhamdulillah hasilnya gagal. Tetap. Hasilnya tetap. Nah, terus lalu kita konsultasi lagi lah. Namanya juga anak pertama. Terus kita juga dokter, tapi kok aneh gini ya. Akhirnya kita konsultasi lagi sama salah satu kolega. Dia berpikir mungkin bukan diet kamu sudah benar, apa yang kamu hindari sudah benar, tapi apa yang masuk ke dalam tubuhmu masih salah gitu. Jadi kita mikir, oh berarti makanan saya, padahal kalau diet alergi itu sepertinya dietnya menyiksa dan banyak pantangannya gitu. Zat-zat aditif itu udah nggak boleh gitu kan, MSG, pengawet, perasa segala macam itu nggak boleh. Dan mungkin dia bilang berarti makanan yang kamu makan itu masih belum betul katanya. Wah, kandungan makanannya belum betul. Waduh, tambah pusing PR lagi ya. Berarti. Tapi ya alhamdulillah dari situ kita mulai berpikir untuk hijrah ke arah raw food waktu itu. Cobalah kita makan raw food lah, seperti apa. Dan yang paling menderita adalah saya. Terutama saya juga kan dari dulu memang sangat susah untuk makan makanan bersayur gitu ya. Iya, karena culture ya. Bapak ini soalnya dari Madura, jadi di sana nggak ada istilah sayur ya. Adanya rumput dan rumput itu untuk hewan gitu ya. Nah, jadi ada sebuah tantangan, tapi ya semakin ke depannya semakin merasalah manfaatnya. Di balik pencarian makanan yang sehat itu kita menemukan fenomena-fenomena yang lain yang terjadi di bumi ini. Kita akan bahas. Oke, sebelum ini kita simpan dulu, lalu kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini nih, setelah kita belajar sedikit demi sedikit, ada kesalahan kita tuh di mana ya, makanan kita tuh salahnya di mana gitu. Jadi ada sebuah dilema yang sangat besar. Ya. Ternyata makanan kita banyak diambil dari industrialisasi monokultur. Jadi di situ makanan kita, pokoknya kalau industrialisasi bagaimana caranya tanamannya gede aja. Bagaimana pokoknya banyak aja. Jadi pokoknya ya 1 hektar ya ditanami satu macam aja. Pokoknya bagaimana subur ya dikasih pupuk kimia, beli di toko pertanian. Supaya dia nggak kena hama gimana ya dikasih pestisida aja. Kayak gitu. Nah ternyata pestisida pun hama-hama itu pun juga bermutasi ternyata. Kalau sekarang dikasih dosis pertama, dia akan nggak kebal, lalu akan harus dikasih dosis yang kedua, dan tambah lama pasti akan tambah tinggi dosisnya, sama kayak mikroba yang lain seperti antibiotik juga kalau kita ngasihnya sembarangan pasti akan resisten. Nah ternyata juga ini saya ambil di luar negeri, dia pakai standar ya. Pakai masker. Fotonya yang itu kan di foto yang kedua dia pakai APD ya. Kalau di petani kita gimana coba kira-kira? Nggak pernah pakai APD, paling pakai celana pendek, kaos panjang, udah pergi berangkat. Gitu. Padahal mereka menghirup racun ya. Racun yang ada itu, belum lagi nanti yang konsumennya bagaimana. Ternyata setelah kita lihat makanan yang kita beli sehari-hari berasal dari situ ya. Berasal dari situ gitu. Jadi kita mulai, wow, gimana nih ya? Jadi kita setelah diet alergi gagal, ternyata kita lihat makanan kita, ternyata kita sampai ke petani banyak yang sayur-sayurnya pun juga digunakan pupuk kimia sintesis dan pestisida yang bahkan sangat besar jumlahnya.
gitu. Slide. Nah, ini gambar apa nih? Gambar lebah meninggoy. meninggoy ya. Ya, ya itu adalah salah satu fenomena ya yang kita hadapi sekarang, meninggal ya. Banyak polinator yang dia habitatnya udah nggak sehat seperti dulu, akhirnya dia banyak yang mati. Tapi alhamdulillah setelah kita berkebun, kita didatengin sama kawanan lebah ya, lebah, dan bahkan kemarin ada kunang-kunang. Saya udah beberapa puluh tahun nggak lihat kunang-kunang. Nah, industrialisasi monokultur dengan sistem pengolahan tanah menyebabkan kolapsnya ekosistem karena hilangnya biodiversity, seperti itu ya. Disebut desertifikasi. Apa sih itu desertification ya? Kita akan menyederhanakan aja ya, karena kita ini sebenarnya orang awam. Jadi kalau istilah yang muluk-muluk itu kita nggak tahu. Ya. Okay. Ini juga bagian dari clue ya. Oh iya. Di stop dulu sama Desti karena ada. Oke, kita di stop dulu. Clue yang kedua untuk mendapatkan hijab organik. Komoditas ini, kain ini tadi endemik di Sulawesi. Endemik di Sulawesi. Tanaman ini banyak ditanam di Sulawesi. Nah, mikir kan? Ada juga di negara itu. Oh iya, ada juga di negara tetangga. Di negara tetangga ini malah digunakan sebagai baju nasional. Apa ya? Saya dipikir dulu. Googling juga nggak apa-apa. Ini tujuannya bukan untuk nebak-nebak apa sih. Sebenarnya ini adalah salah satu ikhtiar kami mengenalkan serat organik gitu. Siapa tahu nanti habis keluar dari sini, oh iya ternyata ada ya serat organik dari tumbuhan itu gitu. Oke, kita lanjut ya tentang desertification atau desertifikasi. Baik. Nah, ini ahlinya dia. Enggak, saya nggak ahli. Ini saya cuma menyederhanakan istilah yang sangat rumit ya. Jadi desertification itu adalah istilah yang keren, istilah kerennya dari berubahnya tanah yang subur menjadi padang pasir. Nah, kenapa sih bisa terjadi desertification? Nah, itu nggak jauh dari proses pengolahan tanah. Biasanya kalau pengolahan tanah di sini itu di-plough ya, dibajak ya. Nah, dari proses ploughing itu CO2 yang ada pada tanah dia akan berhamburan keluar dan terjebak di atmosfer, dan jadinya carbon emission-nya itu meningkat gitu loh. Carbon emission meningkat, akhirnya suhu di dunia ini jadi semakin panas. Terus habis gitu, kenapa sih kalau terjadi desertification emangnya nggak bisa dibalikin? Bisa, tapi ada cara-caranya. Nah, cara-caranya balik lagi, yaitu kita butuh tanah, tumbuhan, dan air. Selama kita masih pakai produk fashion atau produk makanan yang berasal dari tanah atau dari tumbuhan, kita harus memuliakan tanah. Nah, sebenarnya kita itu kenapa sih sekarang itu kok jadi panas ya, bulan apa harusnya dingin jadi panas. Nah, kita itu punya dua sistem water cycle yang besar, satu besar satu kecil sih. Yang satu besar itu yang itu ya Pak Nadia. Yang muter dari air ke air laut menguap jadi awannya kayak gitu tuh, pelajaran IPA yang dulu kita biologi. Ya, pelajaran biologi ya. Terus menguap jadi awan jadi hujan. Itu 60%. Kita dapat air dari situ sebenarnya, tapi kita melupakan yang 40%. Bentar, ada kereta. Ya, maaf ya, di Skyfarm ini dekat sama rel kereta, jadi kalau ada kereta lewat nggak kedengeran. Nggak apa-apa, ada iklan dulu. Iklan. Nah, jadi 60% siklus air besar kita ada di sistem respirasi ya, respirasi air laut. Seperti itu. Terus yang 40% dari mana nih? 40% itu terjadi dari transpirasi, yaitu melibatkan tanaman dan fotosintesis. Nah, transpirasi itu naiknya air ke akar tanaman, kemudian jadi lembab dan turunlah hujan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita itu melupakan siklus air kecil ini, maka kita akan kehilangan 40% dong.
air di bumi. air di bumi. Jadi kenapa sih kalau kita tuh harus upcycle air ya, karena udah mau habis nih sebenarnya cadangan air kita, dan siklus air itu terganggu nih, terutama yang 40% gitu. Desertifikasi juga bisa diakibatkan oleh penggunaan pupuk dan sintesis pestisida sintetis ya. yang berlebihan. Sehingga nanti misalnya kita ngomongnya sawah nih. Sawah kita kan banyak yang udah monokultur itu aja sawah-sawahnya. Jadi kita pupuk dengan menggunakan pestisida sintetis, lama-lama tanahnya jadi nggak bagus lagi ditanamin. Jadi tandus ya, humusnya juga akan berkurang. Jadi misalnya kita punya sawah itu mungkin beberapa puluh tahun nggak bisa diwariskan kepada anak-anak kita. Jadi nanti bingung mereka, dulu ayah saya, mbah saya menanam di sini subur sekali, sekarang kok tidak subur. Nah, itu sebenarnya campur tangan kita untuk membuat dia jadi tidak subur. Nah, kalau udah jadi nggak subur, biasanya akan dijual, dibuat perumahan, kayak gitu kan. Nah, padahal di perumahan itu kita bikin ya, kalau di perumahan biasanya banyaknya bikinnya dari beton, seperti itu ya. Beton itu sebenarnya heat trap kan, yaitu menangkap panas, dan juga biasanya di paving, seperti itu. Nah, jadi kalau dulunya tumbuhan itu dia bisa bertranspirasi, keluar air ya, dan meningkatkan humidity atau mengeluarkan kelembapan, sekarang udah jadi nggak ada. Gitu. Ya, bayangkan aja kok sawah akhirnya jadi kayak gitu, berapa puluh tahun lagi kita nggak akan melihat sawah sebanyak sekarang. Jadi anak kita, cucu kita mungkin dia punya uang, tapi nggak bisa beli sesuatu yang baik. Nggak bisa beli air bersih, nggak bisa beli tanah yang subur. Ya, jadi buat apa uangnya gitu loh? Buat jadi apa, gitu. Semakin lama kita akan mengarah ke arah sesuatu yang kayak di film-film mungkin ya, kayak sesuatu yang tidak sehat. Jadi ya kita kaya, punya uang banyak, tapi nggak bisa beli apapun. Iya, kayak film Mad Max itu, jadi rebutan apa aja. Iya, jadi sumber daya jadi rebutan. Nah, itu tidak akan terjadi jika kita tadi memuliakan tanah. Sebenarnya bisa nggak sih memulihkan tanah yang udah terjadi desertifikasi? Bisa, sangat bisa. Cuman butuh effort dan butuh keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat dan juga metode. Nah, biasanya metode ini sebenarnya gampang. Ya sebenarnya gampang, tapi ya ada faktor culture, ada faktor politik dan sebagainya. Kita jadi terhalang untuk melakukan itu. Jadi Paul Hawke adalah bapak-bapak gitu, aki-aki dari Amerika sana, dari tahun 2017 udah mengajukan project ground down ya. Nah, jadi nanti jika tanah-tanah yang sekarang menjadi industrialisasi monokultur ditanami dengan biodiversity balik lagi ke sana. Yang tidak monokultur. Nah, akan 30 tahun lagi akan terjadi global cooling gitu sebenarnya bisa. Jadi dia itu si aki-aki tadi bernama meneliti bahwa ternyata untuk mematahkan global warming caranya ya dengan menanam dan memanfaatkan biosequestration namanya. Nah, tolong ya ditambahin kalau saya salah ya. Nah, biosequestration itu memanfaatkan tumbuhan yang berfotosintesis. Jadi karbon CO2 yang ada di atmosfer dia masukin lagi ke dalam tanah. Nah, bagaimana syarat tanah yang bisa dilakukan biosequestration adalah tanah yang kaya dengan mikroba-mikroba yang sangat beragam gitu. Jadi kita harus meragamkan lagi. Nah, salah satunya ada pada penggembalaan ya. Jadi kalau kita di sini, kita pribadi berdua sekarang hanya beli produk yang digembalakan. Jadi yang angon tuh, kalau bahasa Jawa tuh angon. Kenapa, Mbak Nan? Karena kotorannya dia bisa langsung masuk ke tanah, lalu dia makan rumput. Nah, ada liurnya pun, air liurnya mengandung mikroba. Dia akan menyuburkan tanah dengan sendirinya. Ada juga urinnya juga. Ternyata kalau dunia ini sebenarnya punya sistem ininya sendiri ya. Punya sistem kayak semacam gitu ya. Iya, semacam lingkarannya sendiri, cycle-nya sendiri. Tanah itu punya cycle-nya sendiri. Jadi karena kita ada di dunia, mungkin kita akhirnya secara cepat memutus itu gitu ya. Jadi siklus yang alamiahnya udah nggak ada lagi. Jadi nggak jalan gitu. Kambing-kambing dikandangkan, lalu ayam bebek gitu ya. Iya, dikandangkan, hanya diambil telurnya, diambil dagingnya. Justru mereka malah akan jadi kontributor terhadap
global warming seperti itu. Karena mereka hanya ada di suatu area dan kemudian makannya juga istilahnya disuapin seperti itu. Dan industri peternakan sekarang fokusnya kan penggemukan, ya kan. Nah, mungkin kayak kita sih belinya sih kadang produk kambing yang kurus-kurus, sapi yang kurus-kurus, terus telur yang relatif lebih kecil, tapi nggak apa-apa, it's okay gitu, karena mereka berkontribusi terhadap penyelamatan lingkungan. Itu berlaku untuk semua hewan ternak ya, berarti kan maksudnya kan kalau peternakan ayam juga kan sekarang banyaknya yang di kandang-kandangin gitu juga ya? Iya, berlaku sih. Jadi kita kan, tadi saya bilang kan, memang masalah ini adalah our great dilemma. Jadi kita pinginnya yang baik seperti ini, tapi kan terhalang sama unsur politik, unsur sosial, culture, terus juga banyak masalah kan seperti itu yang menghalangi ini terjadi. Saya kalau pakai sistem kayak gini, saya untungnya nggak banyak dong. Kayak gitu. Jadi yang penting kita sadar dulu masalahnya di mana. Dan gitu. kita cari tahu sebenarnya makanan kita tuh asalnya dari mana sih. Gitu. Nanti kalau misalnya semua orang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, kita akan merdeka pangan. Dan ya tadi saya bilang bukan nakut-nakuti, tapi memang kenyataan 50-100 tahun lagi mungkin dunia nggak akan seperti ini gitu. Orang akan susah mencari makanan gitu karena tanah-tanah sudah 2/3 tanah di dunia ini yang tadinya subur mengalami desertification. Oh, santai aja misalnya. Saya kan bisa makan dari peternakan. Nah, peternakan butuh rumput, butuh ya entah apapun yang dikasih sentrat segala macam, pasti bahan bakunya adalah tanaman. Kalau itu nggak dikembalikan lagi akan berkurang produksinya karena makanan mereka akan berkurang. Jadi kita sekarang mutus sebuah life cycle. Mungkin nggak sekarang efeknya, tapi berangsur-angsur alam akan berkurang produktivitasnya, cadangan makanannya. Mungkin kita nggak rasakan sekarang, cuma anak cucu kita 100 tahun lagi, bayangkan nggak kalau memang kayak di film Mad Max itu benar-benar terjadi gitu kan, ngenes banget anak gitu. Cucu kita bunuh-bunuhan gara-gara rebutan air, rebutan minyak. Kalau nggak dimulai dari sekarang ya susah. Nah, memang tadi saya ulangi kembali, terhalang masalah politik, masalah banyak sosial dan sebagainya. Tapi minimal ini ada gerakan baru. Mungkin kita nggak bisa ya memaksa semua orang untuk ikut kita, tapi minimal kita sendiri mencukupi kebutuhan kita sendiri di lingkungan kita, domestik kita gitu. Right? Nah, ini ada sebuah bagan ya. Ya, ini udah dijelasin sih tadi sebenarnya. Desertification terjadi karena itu. Kemudian apa sih bedanya tanah yang tandus dengan tanah yang subur? Nah, kalau sudah terjadi desertification, tanah yang subur akan bisa menyerap air. Jadi tanahnya akan jatuh ke airnya akan jatuh ke tanah, dan tanah subur tidak bisa, dia hanya mengalirkan air. Kenapa dari itulah terjadi banjir seperti itu, karena tanahnya udah emang nggak bisa nyerap gitu. Nah, tadi udah disebutin juga carbon emission yang ada di atmosfer, yang di dalam tanah akan melayang ke atmosfer karena dilakukan oleh pengolahan tanah. Karena nggak ada yang mengikat lagi di tanah. Oke. Intinya ini semua sudah kita sampaikan sih tadi ya. Oke, next slide. Nah, lalu apakah yang disebut dengan sustainable food? Ini adalah istilah paling sederhana yang bisa kita temuin dari segala macam referensi ya. Karena kita nggak suka sih istilah yang rumit-rumit gitu. Jadi ini sebenarnya sederhananya makanan yang menyehatkan kita, juga memberikan dampak positif pada lingkungan. Jadi sustainable food ini intinya bagaimana cara kita mencari makan, mendapatkan makan yang nggak cuma menyehatkan kita, tapi juga menyehatkan alam dan generasi selanjutnya. Karena kita pasti punya hutang ya sama anak cucu kita ya. Betul. Gitu. Nah, nanti kita bahas, sebenarnya kalau dijabarkan luas sekali. Luas dan ribet, dan kita nggak suka. Kita nggak suka dan nggak bisa ya. Jadi nanti kita akan bahas sedikit tentang sustainable food. Jadi pada intinya adalah, saya ulangi sekali lagi, jadi bagaimana mencari makanan atau mengolah makanan yang baik untuk kita dan baik untuk alam.
dan juga berlangsung untuk Dan generasi. bisa berlangsung selama-lamanya gitu. Win-win Sedikit. solution gitu ya, Pak Nan, Bu Nan. Keputusan kita sekarang untuk makan itu mempengaruhi nasib anak Cucu cucu kita nanti nanti. berpuluh-puluh tahun ke depan. Baik. Oke, next slide. Oke, next slide. Oke. Simpelnya, apa yang kami lakukan? Kami melakukan kedua cara ini Dua ya. cara ini. Karena kita tidak mungkin untuk nggak buying food. Karena kita nggak bisa mencukupi yang benar-benar 100% gitu. Nah, dari buying food dulu. Buying food dulu. Kalau kita tidak bisa menumbuhkan food yang kita butuhkan, kita harus beli. Mungkin ada beberapa kriteria yang kami harus bisa Prioritaskan lagi. prioritaskan. Ya, untuk maaf ada D. Ya, jadi pertama kami harus mengenal penjual dan produknya. Nah, karena kita tinggal di pedesaan, ya alhamdulillah rata-rata kita kenal semua orang yang ada di sini dan mengetahui aktivitas apa yang mereka lakukan kayak gitu. Ya, untuk membeli hasil gembalaan tadi itu. Nah, kita tahu nih orang yang angon yang mana, orang yang tidak yang mana. Lalu Kalau yang di kota besar agak susah ya untuk ini ya. Nah, itu makanya harus di trace beneran ya. Maksudnya dia itu dari mana, terus peternakannya seperti apa. Ya, memang agak susah. Jadi memang ini sangat apa ya? Ya kalau di desa mungkin gampang, kalau di kota privilege-nya orang desa seperti itu. Kalau di kota kita susah. Jadi kita beli di supermarket dan sebagainya, tapi mungkin kita bisa melihat sertifikasi apa aja yang ada di situ. Biasanya kan ada sertifikasi, organic certification dari peternakan yang seperti apa, itu ada biasanya ya. Lalu coba pasti belanja tanpa sampah. Di story Facebook kita coba selalu berbelanja tanpa sampah. Awalnya seperti ribet banget, gembol banget beneran dah. Kalau kita punya kesepakatan sama istri, kalau kita mau belanja tapi kita nggak bawa wadah kita nggak jadi belanja. Cancel aja lah gitu. Jadi itu. Tapi lama-lama jadi kayak nggak enak kalau nggak bawa sendiri anunya. Kayaknya teman-teman yang ada di sini udah pada melakukan sih Pak ya. Tahu ya. Jajan terencana. Ya, jajan terencana ini dulu kita ya sebelum kenal begini-begini kan ini sustainable things gitu. Wah, udah ngelihat itu ada restoran di situ masuk, ngelihat jajan cilok apa jajan. Itu udah pokoknya nggak tahu deh sampai yang dihasilkan. Nah, pernah suatu hari kita tuh pesan makanan di Gojek. Nah, itu kita jajarin semua tuh. Wah, ternyata ada sendok garpu, plastiknya ada berapa? Ternyata banyak. Banyak sekali. Terus mengutamakan produk lokal. Nah, produk lokal di sini kita banyak sih, itu ada yang di poin terakhir ada kayak minyak kelapa. Di sini bilangnya sih minyak kelentik gitu. Di sini ada suatu komunitas kayak isinya nini-nini gitu ya. Mereka suka bikin minyak kelapa. Nah, kita beli dari situ. Kemudian ada peternakan madu di sini memang nggak terlalu besar, tapi madunya itu dari itu lanceng. Adanya di suatu perkebunan di sini. Kemudian rempah kering itu juga dari warga setempat, jamu juga produksi warga setempat. Terus kemudian kita mengutamakan raw food preference ya. Jadi ya itu memang yang di sebelah saya ini agak tersiksa, tapi lama-lama sekarang dia mau gitu ya. Macam kayak karedok, terus salad, terancam gitu, dia udah mulai terancam nyawaku ya. gitu. Kemudian growing food kita membuat mini ekosistem di sini. Disclaimer ya, di tempat kita memang belum sempurna untuk ekosistem ini karena butuh dana. Kemudian ya kita yang udah bisa yaitu menanam tanpa pupuk dan pestisida sintetik. Jadi meskipun dia akan bolong ya sudah, itu memang udah rezekinya si belalang kupu-kupu gitu. Kemudian menanam multikultur. Sebelum tanah ini dibeli oleh kami, di sini adalah pusat dari monokultur. Dan beberapa tanah di sini nggak semuanya mengalami sertifikasi. Tapi kami yang mendiagnosanya sendiri. Jadi waktu itu kita tanam jagung. Ya. Waktu itu kita masih belum paham. Ternyata jagung ini sama-sama satu wilayah di tanah kami. Kok peta ini kok bagus jagungnya? Peta ini kok walaupun sepertinya gembur tanahnya, jagungnya kok nggak bagus ya?
kerdil semua. Nah, ternyata setelah kami lihat, ternyata memang walaupun tanahnya mirip, tapi ternyata ya berbeda. Airnya pun juga gampang menggenang, nggak gampang nyerap. Nah, itu sudah terjadi proses desertifikasi. Ternyata mungkin di wilayah kita yang desa aja itu sudah terjadi gitu. Desertifikasi, apalagi mungkin di kota. Kalau kita nggak menanam pekarangan kita membuat dia jadi subur lagi, wah bisa nggak kebagian lah anak kita nanti ya. 50-100 tahun lagi jadi apa gitu. Jadi semuanya mungkin ya nggak bisa ditanami apa-apa lagi, sudah kayak gitu. Ini di desa sudah mulai. Kemudian ada manajemen sampah kebun, ini hubungannya sama mengompos aja. Mungkin di sini tuh banyak sekali ahli-ahli ngompos ya. Saya nggak usah ngomong lagi. Jadi ini just nice to know aja. Gitu. Okay, Next slide. Nah, ini kriteria sustainable food ya menurut kami ya, itu nggak detail tapi ya ini yang kami utamakan, ada accessible dan affordable, kemudian tidak merusak siklus alamiah, memasak sesuai kapasitas, perpanjang sisa konsumsi, dan jangan gengsi makan yang disebut sampah. Ini Teh Desti ini yang nanti saya akan yang video NHK itu. Kemudian memasak apa aja yang sedang musim. Memasak yang sedang musim itu maksudnya bukan secara regional di daerah kami musim apa, cuman apa yang musim di kebun gitu, apa aja yang, karena kami kadang menanamnya itu sangat random dan kami sudah dulu punya perencanaan kayak bulan ini nanam apa dan seberapa banyak. Oh ternyata tidak, satu ditambah satu tidak sama dengan dua. Jadi kita lebih pasrah aja gitu, karena kadang udah nanam banyak kena hama juga, kadang udah besar juga ada busuk batang seperti itu. Jadi ya kita udah menyerahkan aja ya. Kami lagi belajar. Intinya kami lagi belajar gitu. Oke, next slide. Nah, ini salah satu kriteria accessible dan affordable. Jadi dapat gampang diakses dan ya terjangkau gitu, yang nggak usah maksa gitu ya. Jadi ya adanya apa? Jadi kayak kita di sini ada sih produk-produk organik ya yang ada di Banyuwangi ini, tapi harganya mahal. Jadi kalau kita hitung-hitung kayaknya akan membengkak di pengeluaran. Di pengeluaran, karena kita keluarganya lumayan banyak yang harus dimakanin gitu ya. Nah, itu jadi jangan sampai dia itu membengkak gitu. Nah, terus ini ya, gambar di tengah itu adalah kelapa. Di Sky Farm banyak sekali pohon kelapa. Cuman masalahnya, termasuk Bapak ini, nggak bisa manjat. Ya gimana mau manjat? Iya, gimana mau harus manjat pakai ya? jasa profesional lagi berarti ya, Panan Bunan. Profesional climber. Nah, pejabat tinggi. Pejabat tinggi. Ya. Jadi kelapa ini baru bisa diakses setelah pejabat tinggi itu datang. Biasanya kita kalau sudah mulai pada matang-matang nih sekalian gitu. Kalian maksudnya suruh manjatin semua. Gitu. Terus untuk menambah accessibility di sayuran organik tadi ya, pilihan utamanya harus menanam gitu untuk menambah akses kita untuk ke sayuran organik yang mahal itu tadi. Gitu. Sama kita juga buat kebun komunal tadi. Kebun komunal itu karena kadang kalau di desa ya mereka kadang masak malam-malam, kayak saudaranya datang dari luar kota, dia nggak sedia apa-apa, toko pada tutup. Nah, kebun komunal ini harapannya kalau misalnya ada seperti itu atau ada yang kelaparan tengah malam, dah tinggal ambil aja gitu, kapan aja, di mana aja, dan siapapun Anda silakan gitu. Food for everyone. Food for everyone gitu. Nah, keren, itu dulu keren. Memang terencananya sebelum pandemi, jadi adanya memang waktu itu cuma terong sama selada sih, karena yang mengelola juga cuma dikit gitu ya. Kompos juga saya yang ngompos gitu. Tapi ada terus yang ngambil. Nah, kebanyakan yang ngambil ya daripada yang ngerawat nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini mulai tahun depan kita udah sepakat ya sama perangkat RT di sini untuk menghidupkan kembali Food for Everyone itu. Next slide. Nah, banyak yang udah pada melakukan mahir ya. Udah pada mahir. Saya cuma ngomong yang di tanah itu
Iya, Qadarullah kami menanam menanam wortel dari Biji? benih, aduh gagal mulu. Jadinya itu adalah semua yang ada di tanah itu adalah produk terigu. Jadi pakai Lebih itu gampang itu ternyata. grow-nya itu. Iya. Next slide. Nah, kita menanam fujia, Refugia yang sebelah kanan ya. bunga matahari. Nah, kita sebenarnya sudah mereka seperti kayak bunga kacang-kacang terus binaho, tapi sepertinya sunflower ini adalah yang paling enak dimakan, jadi kita banyakin aja Kita lah. banyakin. Jadi nanti di tempat kongkonya para Predator predator hama. Jadi dia nggak sampai makan yang lain, jadi ngumpul di situ aja. Nah, ternyata juga gampang nanamnya. Terus nanti kalau sudah bisa dipanen, bisa dijadiin minyak nanti. Cuman kita belum melakukan karena alatnya belum punya. Jadi selama ini kita sangrai dicemilin aja bareng-bareng sama penduduk RT gitu. Terus kemudian ini kita pakai metode raised beds yang dari kompos, cacahan pisang, aritan, dan ya itu kalau kita ngompos di sini aerob. Jadi udah kayak dibiarin aja karena kita pemalas gitu ya. Itulah. Oke, kemudian selanjutnya next. Nah, ini adalah sebuah cuplikan dari liputan dari NHK NHK World. World. Tapi yang ini tahun lalu khusus. Jadi NHK World menghubungi kita untuk inspirasi bekal makan siang yang dia sifatnya menghindari food waste seperti itu. Jadi saya bikin karena tempat saya ini ada perkebunan buah naga dan waktu itu lagi panen. Semua. Jadi jadi gini ada cerita ya. Jadi bapak ini ya kan sebenarnya kentang itu bisa dimakan dengan kulitnya, begitu juga terluar dari wortel itu kan. Nah tapi bapak ini ngelihatnya udah stres duluan gitu, jadi saya lebur sedemikian rupa sehingga bapak ini nggak tahu kalau dia lagi makan kulit buah naga. Gitu video. Tolong Famin videonya di play. Nggak bisa. Oh ya. Nggak keluar suaranya. Tapi tadi kita sudah sempat lihat juga, udah ada kebayang tadi. Jadi kita, Jadi di sini semua ya ininya menghindari food waste. Semuanya bisa dimanfaatkan berarti ya? Semuanya bisa dimanfaatkan, tapi harus ada kalau kata Marie Kondo itu harus ada unsur joy. Hello. Kalau dia kata nggak senang dia masak gitu. A bento that's not what it seems. Hello, my name is Anita. I am from Indonesia. I will use the whole part of the dragon fruit, whether it's the fruit and also the peel. Puree. To make a fun main dish, Anita purees the magenta dragon fruit. She stir-fries garlic and shallots with rice and seasons it with shrimp paste powder. Add some dragon fruit puree. Wow, that's such a bright color. Next, she makes a rolled omelet using only egg whites. What's this for, Anita? For the middle of the dragon fruit. The omelet goes over her dragon fruit rice and nori and she rolls it up. Then she slices the roll into bite-sized pieces. And wow, it looks just like white dragon fruit. Next, Anita simmers the peel with sugar and water to make a jam, and then she mixes it into some whipped cream. This becomes the filling for a beautiful pastel sandwich. She decorates her bento with dragon fruit leaves and flowers made from cucumbers and eggs, and her dragon fruit garden is done. Just like the place Anita and her husband went on dates. Wow, it's not only delicious, it's full of our memory. We love bento! It's time to get started on our bentos. Okay. Today, Maki and I are going to be making bentos using Oke, jadi ya kita mengkreasikan sampah tadi menjadi makanan yang bisa dimakan. Tapi ya tergantung kita semua.
Kalau nanti ya tidak ada unsur joy-nya, lebih baik dikomposkan aja. Nanti yang tidak sustainable adalah rumah tangga kita. Ya. Oke. Nah, Ini adalah memasak sesuai kapasitas. Nah, yang sebelah kiri itu adalah kalau di sini disebutnya brontol, mungkin di daerah lain mungkin ada ya. Nah, ini hanya dari 2 buah jagung. Nah, kalau misalnya adanya itu ya sudah gitu, nggak usah maksa mau beli gitu. Jadi kita makan buat snack aja sih. Kemudian memasak dengan option yang tercepat. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau kita makanan ini bisa dimakan raw ya kita makan raw gitu. Kalau misalnya rendang kan nggak mungkin ya dimakan raw atau mau makan sashimi gitu. Ya opsinya yang kita pilih yang cepat aja. Nah, raw food terus habis itu nah itu yang gambar itu kita di rumah lebih sering masak porsian gitu. Jadi kalau biasanya masak 1 porsi itu apa ya? Terus secara psikologis itu kita enak Harus menghabiskannya gitu loh. Nah, kemudian kita lebih senang ke pensit. Sebenarnya pensit sendiri mungkin karena menghemat dari minyak kelapa itu tadi karena perkumpulan nini-nini di tempat saya itu kemudian gitu bikin minyak kelapanya. Jadi ya untuk lebih menghemat aja. Nah, kita lebih suka marinasi daripada diungkep sih sebenarnya. Kalau marinasi kan memang sih bumbunya nggak semeresap itu, tapi sebenarnya bisa kok. Nah, terus kemudian kita pakai kayu bakar. Itu di depan rumah kita itu ada kayak pabrik apa itu? sengon. Pabrik sengon yang apa dari Pemotongan sengon. dari bulat kemudian udah jadi kotak. Nah, itu biasanya kulit-kulit kayu itu dibuang. Nah, kemudian di sektor 3, jadi tempat kami di Sky Farm itu ada 3 sektor, nanti dibahas di belakang. Di sektor 3 itu memang kami proyeksikan untuk food forest ya, untuk proses regenerasi dari pemulihan tanah kembali gitu. Jadi kan kalau di apa namanya? Di hutan itu kan nggak ada ya yang nyiramin hutan, apalagi mupuk hutan gitu. Dia cuma kekurangan satu aja yang nggak bisa dia cukupi sendiri ya, yaitu sinar matahari. Nah, kita pengennya proyeksikan sektor 3 itu sebagai food forest nantinya. Di sektor 3 ini hanya ada beberapa tanaman sih, karena ya itu tadi ya, balik lagi itu semua butuh duit, jadi kita nabung dulu. Nah, di sektor 3 ada kayu-kayu yang berjatuhan, ranting-ranting itu biasanya kita kumpulkan untuk bahan bakar untuk masak yang lama. Jadi masak rendang, masak ngukus-ngukus daging kayak gitu. Kayu bakar. Kita pakai kayu bakar. Kita masih punya tuh kompor tungku begitu masih punya. Oke, next slide. Nah, ini masak apa aja ya? Ya. Ya, ini pengen nanya aja, berarti kalau masak sesuai porsi, berarti setiap kali makan masak dulu ya? Berarti 1 hari masak 3 kali? Enggak sih, Atau nanti ya itu tadi kalau kita masaknya memang terencana. Jadi kadang malam itu breakfast kita biasanya yang yang simple aja. Biasanya kita udah bikin roti untuk disimpan beberapa waktu gitu ya. Jadi pagi udah tinggal kayak proses penghangatan aja sih. Nah, jadi roti itu bisa dimakan. Jadi kita biasanya makan itu bikin roti itu banyak, terus kemudian ada yang di freezer juga buat frozen gitu. Nah, nanti pas waktu kita mau makan rotinya ada gitu. Nah, nanti masak pagi itu untuk siang dan kemudian sebenarnya masak porsian itu untuk penyajiannya sih, untuk jadi kita jarang banget ada kayak ini yang di slide pertama itu jarang banget yang satu tempat itu banyak gitu loh. Ya, jadi disajikannya proporsi untuk psikologisnya biar dihabisin gitu. Biar mengurangi food waste. Iya. Tapi untuk masaknya biasanya 1-2 kali aja. Nah, ini masak yang lagi musim. Nah, itu suami saya tuh paling seneng tuh yang gambar ada lamb chop itu yang lagi musim, maksudnya pas waktu Idul Adha ya udah bebaskan gitu. Kalau lagi banyak daging kambing ya udah jangan ditahan saudara gitu, masak aja gitu. Kita tahu obatnya kok. Kita tahu obatnya. Nah, terus kemudian itu jadi kalau teman-teman dilihat di sini kita jarang banget ada menu nasi ya Pak Nan ya. Jadi memang kalau misalnya lagi nggak ada beras ya udah
di kebun itu adanya jagung ya jagung, ubi ya ubi, singkong ya singkong kayak gitu. Jadi pencernaan kita udah mulai terbiasa. Biasa, jadi kayak makan talas, makan ubi, jadi nggak mesti harus makan nasi. Nah, itu kadang-kadang kan kultur juga, tapi kalau dibiasakan ya nyaman sebenarnya. Kayak gitu. Oke, next slide. Oke, next slide. Nah, sekarang kita berkeliling secara virtual dulu ya. Iya. Habis ini mungkin kita akan keliling secara online. Nah, ini ada beberapa sektor. Jadi ada sektor 1, di sini sebenarnya ada rumah tinggal ya. Rumah tinggal ini sebenarnya ya bukan kita tinggali, bukan saya tinggali, tapi ya semacam bangunan dari kayu. Ini kita rumahnya upcycle. Jadi yang tidak upcycle itu apa? Cor bawahnya nih ya. Cornya aja. Ya, cor bawahnya itu rumah kayu. Itu semuanya kayu bekas. Ada yang baru sedikit untuk nembel-nembel dan pagar. Nah, jadi semua rumah kayu yang di belakang, maaf ya, dikit banget gambarnya ya. Biar penasaran. Biar penasaran, oke. Yang semuanya adalah kayu bekas. Lalu daerah di situ sekitar rumah, di situ adalah banyak rice bed, greenhouse. Itu sebenarnya adalah yang biasa atau yang sering kita makan. Iya, dan yang paling kita sayang karena kita agak pelit berbagi sama belalang sama tumbuhan yang ada dalam greenhouse itu soalnya. Ya jadi kita hurufin, dan itu greenhouse-nya ada warna-warni karena saya punya anak balita ya. Jadi ya biar ini senang. itu warna apa Belajar gitu. warna. Gitu. Biar lucu juga buat foto-foto. Iya. Nah, kalau mengundang orang yang mau selfie di sini, dia pasti nanya ini apa sih gitu. Iya, ini jadi gimana sih ya. Pertama datang ke sini untuk selfie. Ini pancingan. Pancingan sebetulnya. Lama-lama dia belajar. Oh, ini kita bisa sistem seperti ini, kayak gitu. Cara ngompos gimana, dia akan belajar. Ya, ini sebenarnya pancingan sebenarnya. Lucu banget kayak ini, kayak apa? Tempat-tempat wisata kekinian kan bentuk-bentuknya kayak gitu ya sekarang ya. Itu raised bed yang di gambar ketiga. Itu ada panannya dikit. Oke, next slide. Next slide. Nah, itu panan. Menarik sekali. Ya itu, ini gambarnya. Kita juga ada kolam renang. Untuk olahraga. Luas banget berarti lahannya ya. Lahannya cuma 5.000, Mbak. 5.000 meter persegi. 5.000 sebenarnya 1,3, tapi itu sudah termasuk sektor 3 dan sektor 2. Ya, ini ada kenapa kok kolam renang? Karena saya kan dokter spesialis ortopedi. Jadi pada usia tua itu nggak dianjurkan untuk lari, untuk jalan jauh. Yang dianjurkan untuk berenang, untuk melatih otot, ada hidroterapi. Jadi ini sebenarnya buat orang tua juga bagus. Orang tua kita dan juga anak-anak. Iya. Ya, arena olahraga aja. Yaitu tampak depan ya rumah upcycle-nya seperti itu. Belum dicat juga. Kita juga nunggu rezeki. Terus habis itu ada jagung, ini dapat benihnya dari Sulawesi. Itu terus ada tomat yang macam-macam. Nah, kenapa sih kita nanam tumbuhan yang begini-begini gitu ya? Sebenarnya itu motivasi kita. Oh ternyata terong hitam tuh wujudnya seperti ini. Jadi untuk motivasi kita biar nggak males gitu loh. Oh ternyata ada pokcoy itu warnanya merah, warnanya ungu. Oh ternyata ada ya tomat itu sebiji tasbih gitu. Nah itu untuk memacu kita buat ya biar terus untuk menanam gitu. Kadang soalnya lelah gitu. Saya baru tahu semuanya hari ini banget. Pas lihat ini banget. Ya alhamdulillah ya. Makanya biar penasaran ke sini. Nah, biar penasaran Iya, mengundang ini Famigo ada ke sini ya. Mau tanya itu kenapa jagungnya warna-warni kayak Lego? Nah, itu saya juga tidak tahu, bukan saya yang bikin. Oh, bisa dapat benihnya dari kawan kami yang ada di Sulawesi dan NTT kalau nggak salah. Ada juga yang dia warnanya ungu semua. Sepertinya sih hasil perkilangan, tapi dia bilang ini bukan GMO sih. Ya memang hasil petani di sana biasanya membenihkan seperti itu dan mungkin disilangkan atau gimana, saya juga nggak tahu. Ya, ahli pertaniannya yang tahu. Cuman kita senangnya menanam hal-hal yang unik sehingga kita juga
apa ya, teman-teman juga penasaran, kita juga penasaran. Dan kalau ada teman datang kita kasih jagung aja Jadi lah, gitu. bersemangat untuk menanam. Gitu. Kalian juga bisa loh nanemin yang warna-warni macam gini gitu. Tetangga-tetangga juga sering bikin marning dari jagung yang gitu. Jadi marningnya tuh warna-warni gitu. Oke, Pak Nan sama Bu Nan, mumpung inget nih, tadi kan masih nyambung ke apa tadi, ke clue untuk giveaway ya. Clue untuk giveaway. Tadi gara-gara bahas Sulawesi kan tadi diceritain tuh katanya dari Sulawesi. Clue selanjutnya apa ya? Clue selanjutnya tanaman ini bisa juga untuk bahan baku uang. Uang dolar. Uang. Uang dolar. Uang dolar. Dia sebenarnya dari Sulawesi itu banyak yang diekspor untuk bahan baku uang dolar Amerika. Jadi kalau Amerika nggak ada Sulawesi, nggak bisa bikin uang mereka. Oke, jadi intermezzo lagi. Berarti untuk clue tadi giveaway-nya yang pertama serat yang dipakai bajunya salah satunya sama sama Bunan sekarang ya. Itu terbuat dari serat ini, serat apa? Nah, itu seratnya itu ada di daerah Sulawesi terutama ya. Di sana endemiknya ya gitu ya. Lalu di negara tetangga dipakai untuk baju nasional. Baju nasional. Habis itu juga dipakai sebagai bahan baku uang dolar atau Amerika terutama ya. Ya. Pohon dolar katanya. Bener nggak? Benderang ininya, petunjuknya. Aduh, terang benderang ini. Ya. Oke. Yang udah tahu jawabannya atau masih coba-coba nebak boleh langsung aja di chat ya. Nanti kita cek-cek ya, Bunan Panan ada yang bener nggak ya? Betul. Oke, lanjut lagi tur kebunnya. Oke, next. Nah, ini top 5. Jadi kenapa kita bikin ini? Kalau ditanyain tumbuhannya apa aja, kagak tahu. Nggak tahu apa aja yang kita tanam. Pokoknya yang harus ada di kebun ada di top 5 picks ini. Sayuran, karbohidrat, buah, dan herbs. Ada yang menarik soal herbs ini, kita jadi iseng ya, kita ada waktu luang terus iseng ngitungin berapa sih kalau belanja herbs gitu ya. Serai, parsley, thyme ini dalam 1 tahun kami habisnya 2.358.000. Daripada kita beli, tanam sendiri, orang serai aja ditancap tumbuh kok, parsley juga, thyme juga. Ini semua adalah golongan yang gampang-gampang gitu loh. Daripada untuk itu mending buat beli yang lain. Ada yang sepertinya ada yang berbau-bau bener nih. Yang mana ya kira-kira yang bener ya? Oke, dikumpulin dulu sambil lanjutin tur kebunnya. Oke. Next. Oke. Nah, hewan. Ternyata ada sistem juga kita mengambil nutrisi dari sisa atau bekas air mandinya ikan. Air mandinya ikan ya. Ternyata itu kandungan nitratnya bagus dan dia lebih bisa menyuburkan tanah. Jadi kita nanti ada kolam koi, ada juga kolam nila. Lalu itu nanti kita jadikan air untuk menyiram tanaman. Jadi kita ada sistem macam-macam. Ada yang penyiraman langsung, ada yang juga dengan sistem vertigasi. Jadi kita kasih paralon, kita kasih air di situ, dikasih sumbu yang nanti sesuai dengan kebutuhan tanahnya akan menyerap sendiri air yang diperlukan. Jadi kita pakai bagian dari air kolam tersebut. Lalu angon kambing, jadi ada bagian dulu yang kita sebut yang kita lihat kayaknya ada desertifikasi nih. Jadi setelah dikasih angon kambing, ternyata dia lebih subur tanahnya. Jadi kita mengizinkan tetangga untuk angon kambing di situ. Angon kambing di sini, tapi di wilayah tertentu, nggak boleh di daerah rice bed tadi. Dibatasi. Iya. Seperti itu. Oke. Next. Lalu ada sektor 2 nih, lagi mau hujan di sini. Iya, dipercepat aja ya kanannya. Iya, nanti kayaknya di sini mau hujan sebentar lagi, jadi dipercepat aja biar kita bisa keliling-keliling. Oke. Ya. Ini sektor 2 kita lebih ke arah kehewanan. Kehewanan. Ayam dan bebek aja sih. Ayam dan bebek aja. Nah, ini juga tidak dikandangin, dia bebas mau kemana aja. Itu sebenarnya di atas itu ada kandang kambing, tapi kita belum ada rezeki buat beli kambing.
beli kandangnya, bikin kandangnya dulu. Tapi ini semuanya diliarkan. Iya, kita juga pernah tuh iseng juga ya, ngisi waktu luang. Kita beli telur dari toko, kemudian kita pecah dan dibandingkan dengan telur-telur ayam ini. Ternyata kuning telurnya itu lebih lebih kenyal, lebih susah juga untuk dipecah dibandingkan dengan telur yang asalnya dari peternakan gitu. Nah, kesimpulan kami, nah ini kayaknya agak lebih kayak gizi gitu ya Pak Nan ya. Kayak gitu sih. Lebih baik lah. Warna itu lebih kuning gitu. Next. Sektor 3 ini ada 8.000 meter persegi lahan. Ini kami proyeksikan untuk food forest. Food forest ini biasanya sih terdiri dari tanaman-tanaman yang tinggi-tinggi. Yang tinggi, ada yang lebih rendah kayak gitu. Iya, jadi untuk buah-buahan ini nantinya. Untuk buah-buahan nanti rencana. Nah, terus yang di daerah pinggir-pinggirnya kita kasih singkong untuk kita makan sehari-hari, dan di tengahnya pohon sengon itu ada talas-talas yang tumbuh juga kita makan gitu. Dan batangnya kita buat kertas. Oke. Next. Nah, ini water management. Sebenarnya kita di sini sebenarnya air melimpah sekali ya. Jadi karena ada BUMDes yang mengelola sumber dari danau, kita dekat danau di sini yang airnya sangat melimpah dan bagus ya kualitasnya. Tapi kita tetap menggunakan air sumur, lalu juga kita mengelola air kolam dan untuk penampungan air hujan dan untuk siram, dan kita gunakan juga untuk keperluan sehari-hari. Jadi kita pakai sistem RO, reverse osmosis nanti. Tapi ya bertahap. Oke. Next. Untuk food waste manajemen kami standar ya. Kita hanya kompos aerob aja, yang lain-lain Takakura, Bokashi kagak ribet soalnya. Lalu ekoenzim kita buat, lalu kita sisa nasi kita lakukan biopori ya. Ada yang jawab flex atau rami, yang dipakai Pak Nan adalah rami, tapi yang dipakai saya bukan. Ini rami. Ya, jadi dengan ada detail ekoprint ya. Ini rami, kalau ini bukan. Ini bukan. Tapi udah ada yang benar, banyak tapi benar. Ada banyak yang benar. Skip, bagus, kami gue semua keren. Oke, next. Oke, kemudian ada biopori. Nah, banyak yang bilang biopori ribet. Nah, ini Pak Nan tuh sebelum praktek tuh bikinnya tuh. Bikin nggak ada berapa, 20 menit udah jadi. Udah jadi. Gampang sebenarnya. Gampang. Kalian yang nggak bikin biopori ribet tuh alasan aja kalian ya. Terus habis itu ini ada minyak jelantah. Dulunya kita ribet-ribet bikin sabun bareng sama ibu-ibu RT di sini, tapi sekarang malas, akhirnya diuangkan aja ke bank sampah. Oke. Next. Nah, setelah 2 tahun berlalu, nah ini tuh anaknya udah nggak ada tuh yang tadi tuh, udah glow up ya, udah mulus ya, tanpa skincare-nya alami. Iya, terus habis gitu, nah dia juga tertarik juga untuk makan raw food juga akhirnya, untung nggak seperti makanya. Ya udah, oke. Next. Nah, sekarang apakah ini? Ini adalah, kita percepat aja ya karena mau hujan. Ya. Ini adalah sisa dari limbah pertanian yang kaya sekali, banyak sekali di Banyuwangi. Utamanya di Glenmore. Di Glenmore. Itu ada buah naga, ada gedebok pisang, ada jagung. Ini pada awalnya kita coba riset, dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil kita buat menjadi kertas. Tadi teasernya udah ditayangin ya, Teh Desi ya. Sang paper itu. Jadi ya ini adalah, kan kita ngambil pisangnya nih, gedeboknya ini dibiarkan aja, kan juga merupakan limbah. Kadang-kadang ya jadi busuk, nanti malah banyak jadi lalat dan jadi tempat yang tidak nyaman dipandang. Jadi kita akan proyeksikan untuk membuat kertas. Oke, next slide. Oke, next slide. Kita nggak akan bahas semua material kertas yang udah bisa kita bikin, tapi kita punya semangat, ini kita sebut deforestation free paper. Ya. Jadi kita nggak perlu menebang pohon untuk kertas kita. Dan nggak perlu membuat hutan kehilangan biodiversity-nya hanya untuk membuat kertas. Ya. Oke. Ini next.
kita bahas satu aja dari batang buah naga, karena batang buah naga ini merupakan limbah yang terbesar di Banyuwangi. Ya, jadi di sini banyak sekali batang yang buah naga yang dirempes itu apa ya? Dipotong. Kalau tingginya udah 2 meter, dia akan direvitalisasi supaya tumbuhnya lebih optimal. Next slide. Nah, ini rutin dipangkas. Oke, next. Nah, terbuang, jadi limbah dan sebagainya. Nah, biasanya ini ditumpuk gini aja tuh di pinggiran kebunnya para petani. Udah sampai busuk, sampai apa, tetap aja di situ. Saya perhatikan sampai berbulan-bulan tetap di situ. Katanya kalau dibakar, dia kan basah. Jadi percuma aja kayak dibakar, jadi udah dibiarin aja. Jadi itu sangat sayang ya, karena dia bisa jadi potensi yang lain. Kita membuatnya menjadi bahan baku kertas. Slide, kertas ini. Ya. Jadi ini dari yang raw, chops, kita green, kita fermentasikan, kita cuci, kita blender langsung jadi pulp. Jadi ada proses-prosesnya secara umum seperti inilah. Seperti ini. Tapi tiap-tiap tumbuhan seperti gedebok itu beda dengan lagi. Buah naga, begitu juga jagung dan juga sisa batang padi kita juga udah bisa bikin kertasnya. Kemudian next. Nah, kenapa sih apa aja sih manfaatnya? Bisa ya kita bisa ini ya, pekerja kita mayoritas adalah ibu-ibu yang dulu di sini itu ada suatu perkebunan namanya Glenfallow. Kemudian udah perkebunan itu udah diambil alih oleh Indofood. PT Indofood. Jadi mereka banyak kehilangan pekerjaan. Nah, jadi kita dapat banyak pekerja dari situ, dan karena ini sifatnya non skill ya, pekerja-pekerja kami, ada juga anak yang lulusan SMP, lulusan SD kayak gitu, dia susah untuk dapat kerjaan, kami berdayakan di sini gitu. Kebanyakan mereka adalah perempuan. Dah, next slide. Inspiratif sekali, luar biasa. Ini kita dulu grow tag ya, jadi kita jadi buat kertas-kertas itu tadi tag. Kita jadikan tag, dan salah satu variannya kita namakan grow tag. Kenapa grow tag? Karena kan biasanya kalau kita beli baju itu pasti tagnya diambil untuk dibuang. Iya kan? Jadi sampah. Nah, ini tagnya itu adalah pertama dari kertas yang bisa dikomposkan dalam 14 minggu. 14 minggu. Lalu dia ada benih yang bisa ditanam. Di titik itu kan ada barcode ya di tengah, di belakangnya titik-titik itu kita kasih benih. Nah, dulu waktu pembuatan prototipe pertama yang persis ada di foto ini, saya masih beli benihnya karena sekarang saya punya kebun. Nah, saya nggak perlu beli. Jadi benihnya dari Sky Farm. Jadi kami tidak menghasilkan sampah baru, yaitu kemasan benih. Ya, lalu di situ kita juga kolaborasi dengan teman-teman IT. Lalu di situ ada barcode, jadi nggak perlu ada keterangan macam-macam. Nah, jadi di label baju di-scan, tinggal di-scan aja, udah baca aja yang ada di situ. Ada videonya. Ada videonya ya. Oh, belum lagi. Belum ya. Ada next. Coba, next. Nah, ini layer-layernya. Nah, ini videonya. Coba di video. Biar cepat aja. Jadi sudah ada keterangannya. Jadi ini juga bisa nanti jadi misalnya kalau ada yang memakai tag ini bisa cara pemakaian atau biasanya kalau baju itu kan ada washing instruction-nya bisa terus, dibuat seperti ini. Apa komposisi bahannya, polyester sekian persen, apa sekian persen. Nah, itu udah nggak usah dicantumin lagi ribet-ribet di tag-nya, tinggal di-scan, kemudian keluar fitur augmented reality-nya. Nah, ini salah satu desainernya 1, 2, dan 1 orang lagi nggak ada di sini. Satunya namanya adalah Farhan, dia ada di Madura. Tapi dia membawahi proyek ini ya, bekerja sama dengan Gen Z. Gen Z itu seumuran saya, bukan bawahnya milenial ya. Jadi anak-anak saya dong.
tos dulu tos. Nah itu mereka anak kuliahan juga kan ini lagi pertemuan ini ya pertemuan belum PTM ya kemarin ya. Nah jadi anak-anak SMA itu pada banyak nganggurnya gitu ya daripada main-main. Nah sama si Farhan ini diajarin untuk membuat fitur augmented reality. Nah jadi ini juga pancingan juga, apa sih Mas Farhan, deforestasi itu apa gitu. Terus kenapa kertas ini beda dari yang lain? Nah itu memancing pertanyaan untuk Gen Z ya sebenarnya kayak gitu. Nah kita bekerja sama juga. Kalau misalnya yang desainernya kita bertiga, umurnya segini ya mentok aja segini. Jadi kita kolaborasi sama mereka gitu, biar lebih asik lagi. Gitu. Oke, ini ilustrasi tumbuhnya dan bisa dikomposkan. Dikomposkan ini belum hancur semua sebenarnya, tapi dia udah dalam bentuk serbuk gitu. Bukan serbuk ya, apa sih? Dia terurai gitulah pokoknya bolong-bolong gitu loh. Gitu. Oke, next. Oke. Garden tour ini akan dipandu oleh Pak Nan ya. Saya yang mengarahkan. Saya sebagai kameramen. Belum hujan. Belum mumpung. Ya. Kita tur virtual ya. Sebentar saya ambil minum dulu ya, takut haus nanti. Oke. Ya. Soalnya kebunnya kan luas, jadi saya harus siap-siap dulu. Tidak kok, tidak luas. Ya, Oke, videonya di stop dulu ya. ya. Nggak sabar nih, pengen jalan-jalan. Tadi baru lihat-lihat fotonya aja. Menarik sekali. Terus kalau Famigo di sini juga ada yang follow Instagramnya Bunan sama Pak Nan, itu juga seru banget. Lihat kesehariannya mereka tuh benar-benar tiap hari turun ke kebun, terus panen ini, panen itu. Sungguh inspiratif sekali. Sungguh menampar diri sendiri juga. Kapan ya saya begitu juga? Semoga segera dapat hidayah. Oke. Mungkin Pak Nan Bunan lagi ini ya, lagi pakai sepatu dulu kali ya. Lagi siap-siap. Kita tunggu. Nabung beli tanah, iya bener ya. Sungguh hari ini tuh sore ini dapat banyak banget apa ya, hal-hal baru yang dipelajari. Terus bikin dari tadi tuh bikin yang melongo iya, yang kayak iya ya, kok mereka bisa, saya belum bisa gitu. Wah, luar biasa. Sudah mulai jalan-jalan? Ya. Nah. Itu depan yang kita akan presentasi. Oh, ada Dokter Bintari. Dokter. Kebun komunal. Nah, ini area kebun komunal. Yang tadi ada terongnya, sekarang nggak ada, karena kita mau landscaping lagi nanti untuk tahun depan. Nah, ini ada karavan. Ini nanti, ini untuk nyembunyiin kompos sebenarnya nanti. Ada kayak gini. Itu bisa dinaikin juga, biar kesannya komposnya itu tidak kumuh gitu ya. Nah, ini. Nah, kita masuk, itu dari luar tadi. Oke. Itu tadi gerbangnya ya. Kita masuk sini dulu, Pak Nan. Oh ya, baiklah. Ini ikan nila. Nah, ini kolam ikan nila ya. Iya, ini ikan nila. Kemarin udah panen pertama, kita dapat dari kolam ini 850 kilo. Kilogram. Iya. Jadi kenapa kok milihnya ikan nila? Karena ikan nila ini gampang sekali tumbuhnya, jadi kita nggak usah beli benih lagi. Kita panen yang besar-besar, yang medium lah. Nanti dia bakal beranak lagi. Jadi nggak habis-habis. Iya. Kita Gampang sering makan sekali. ikan nila. Enak loh. Ini kita kemana, Pak Nan? Ke area olahraga. Karena kita pasti menua, jadi kita butuh area olahraga yang friendly lah. Undong hada. Undong hada bahasa Koreanya ya. Oke.
Iya. Wah, ini kolam renangnya. Ini Pak Nan ini sendiri merancang sendiri karena pakai jasa konstruktor. Pas waktu dihitungin jumlahnya jadi pingsan, jadi kita merancang sendiri. Kolam renang ini juga dilengkapi fitur IoT ya, Internet on Things. Jadi kalau misalnya lupa matikan pompa kolam renang bisa dari rumah, nyalain lampu yang ada di situ juga dari rumah. Termasuk itu juga nyala sendiri itu lampu di situ. Keren sekali. Nah, kemudian kita masuk bangunan rumah ya. Ini karena semuanya berbahan dasar kayu, kita panggil rumah ini namanya absolute wood. Nah, gitu. Soalnya menentukan nama landmark itu penting, kalau diambil di mana rumah sana gitu. Kasih nama aja absolute wood. Wah, lucunya. Ini belum ada furniturnya. Ini karena semua butuh uang ya. Ini semuanya terbuat dari upcycling. Wow, keren. Ini bisa melamun di sini. Nah, jadi ini ventilasi udaranya kita bikin gede-gede gini. Tapi ada satu area yang ventilasi udaranya kita batasin karena ada yang untuk orang-orang yang introvert. Kita memfasilitasi buat kalian introvert. Kalau kendala nyamuk gitu gimana, Bu Nan? Itu sudah nggak terhindarkan lagi sih, Mbak. Kita harus berteman dengan nyamuk. Gitu ya. Oh, baik. Kita ada fogging rutin sih di sini setiap hari Sabtu. Ditanami tanaman-tanaman yang Oh ya, ini biasanya ini ada telur bebek-bebek kita tuh yang di sana ini diawetin, yang ini pakai herbs. Jadi nanti kayak ada rasa bawangnya gitu. Ini mama saya yang bikin. Saya nggak bisa bikin ginian. Nah, terus ini yang telur asin yang pakai mud. kumpul. Kemudian ini batang buah naga yang tadi di slide ada ya untuk jadi kertas. Seperti apa kertasnya Pak Nan? Itu di bawahnya telang. Ini kita ambil sedikit. Nah, pembuatan sang paper itu tidak di sini ya, ada di area lain. Nah, ini dia kertas-kertasnya ada selebar ini. Kalau belum jadi tag, lebarnya segini. Jadi sebenarnya ini bisa juga untuk paper bag. Waktu itu ada investor yang dari Australia untuk menyuplai supermarket yang namanya Coles. Tapi karena pandemi, saya juga nggak tahu bapaknya masih hidup apa enggak. Waduh. Tapi Iya, Coles itu Coles supermarket besar loh di Australia. Nah, semoga nanti bisa berlanjut ya. Iya, ini jemur telang tadi. Kemudian ini tanaman kapas, ada juga tanaman tekstil di kebun kami. Ada kapas, ada rami. Ini rami, ini sudah dipanen. Kemarin beberapa pertemuan yang lalu saya pernah ya nyebut rami, nanya-nanya soal rami. Nah, inilah rami, ini kulit terluar rami, kulit yang lebih dalam. Jadi seperti ini, kemudian ini proses-prosesnya. Ini digebuk gitu, dikempak. Dikempak, tapi kalau yang seperti ini sih sebenarnya pakai mesin, ada mesinnya. Nah, ini yang sudah lebih halus, ini adalah apa namanya? Yang udah jadi ini, yang udah jadi apa? Kapas. Ya, yang udah jadi kapas lah. Siap dipintal. Nah, nanti benang pintalnya itu akan rabut benangnya itu akan seperti ini yang kasar. Ini biasanya untuk home decor ya, bukan untuk kain. Nah, yang untuk kain itu yang tadi udah jadi kapas. Jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Nah, kalau udah jadi benang, ini yang tidak diwarnain, agak sedikit burem. Kemudian ini yang udah di bleach. Oke. Nah, dari sini nanti ditenun. Nah, alat tenunnya itu ada di rumah saya, dan nggak ada di sini. Soalnya mau bawa ke sini berat banget ya. Oke, nah di situ ada beberapa kerusuhan karena Sky Farm ini sebenarnya masih dalam tahap pembangunan. Ini kayu-kayu yang nanti akan kita manfaatkan lagi. Nah, nanti karena tukangnya juga masih sibuk di sini ya, jadi ini belum terjamah. Nah, kita sekarang ke area
apa namanya Pak Nan? Garden. Kebun, alah garden pula. Yang warna-warni tadi ini ya, Bu Nani ya? Iya itu yang warna-warni. Kita mulai dari mana? Nah, awalnya bikin greenhouse tuh ya tidak langsung cantik. Jadinya Awalnya begini. Awalnya begini. Bu Nan, sepertinya sinyalnya putus-putus. Karena semakin jauh ke kebun kali ya. Oh, oke. Bu Nan. Ya. Oke. Ya nggak apa-apa, tadi sempat putus-putus. Oh, maaf. Putus. Enggak kok. Masih bisa nyambung kan, Teh Desi? Bisa. Ada yang nanya nih, Bu Nan, untuk Ya. nutrisi sayuran di greenhouse-nya gimana? Pakai POC dan juga air apa tadi siraman Jadi kita pakai air mandi koi. Air mandinya koi ya. Air mandi koi. Nanti kita akan ke sana kok, dibukain greenhouse-nya ya. Ini tanaman kesukaan ibu-ibu ini pasti, bayam Brazil ini soalnya die hard banget nih. Sekali. Terus di sana ada kapas tapi sedikit, kapasnya yang ada di sana tuh. Ini tanaman kesayangan Pak Nan yang nggak kunjung buah nih, buah anggur nih. Jadi cuma buat rimbun-rimbunan aja. Bu Nan, ada yang nanya tadi, nutrisi greenhouse-nya bukan pakai AB mix katanya. Tidak. Itu pakai POC. POC dari kompos aerob tadi. Desi. Oke. Semoga menjawab Mbak Rahmat tadi ya kalau nggak salah yang tanya. Ya. Ini kapas sudah pada mekar. Ini kita kumpulin, nanti akan dipintal. Kalau dia udah selesai daur hidupnya. Ini sampai dia doyong, ini udah tua banget nih. Ini di sini banyak bunga matahari. Selain anak saya juga suka bunga matahari. Dan juga enak dimakan, makanya kita pilih refugia yang ini. Ini di daerah apa nih Pak Nan? Ini daerah apa ya namanya? Gundukan Bedeng apa sih? Bedengan. Ya, Ini dari wortel. Itu yang di regrow yang tadi wortel ini hasil regrow semua karena nanam dari biji saya tidak jodoh ya. Nah, ini semuanya dari regrow. Yang sana itu juga dari regrow. Itu. Karena kalau di gelas-gelas saya nggak terlalu punya banyak gelas, jadi ya di tanah baiklah. Terus itu ada kelapa di situ. Terus di sana di mana lagi Pak Nan? Yang apa di pinggir-pinggir itu biasanya perineal gitu, pepaya. Terus ada bunga turi. Ini kita mau kemana? Oh, ke sana. Nah, ini kita sempat bikin apa namanya? Apa ini Pak? Yang dulu Bapak itu? Drip ya? Wah. Apa namanya ini? Drip gitu. Drip. Iya, tapi nggak sukses. Tapi nggak sukses, jadi kita tinggalkan. Bye-bye. Kita beralih ke sistem biasa nanam pakai tanah aja gitu. Oh ya, ini vertigasinya juga cuman untuk apa? Self watering aja ya. Self watering. Untuk self watering sama ngasih pupuk juga. Famigo yang mau tanya-tanya boleh langsung chat ya Bu Nan ya. Ya. Langsung boleh. aja chat. Sambil jalan-jalan sambil nggak mau nanya, doain juga boleh kok. Nanya kapan ya bisa main ke sana? Kalau saya sih nanyanya itu. Yang penting udah vaksin ya. Udah kok Bu Nan 2 kali. Siap. Ini pernah lihat nggak tomat kayak gini? Pernah dong. Barusan Pak. Barusan saya lihat di slide barusan. Nah, ini termasuk tanaman yang terpengaruh oleh cultural.
Kalau di Banyuwangi ini sangat banyak sekali. Di Primadona Sumatera. di Sumatera juga ada. Tadi teman saya barusan pulang dari Malang, dia juga heran karena di Malang nggak ada tomat seperti ini. Nah, tomat ini Tomatnya kenapa ya? Full tempong Tes, rasanya tes. seperti Oke. tampar. dia lebih kecut, Lebih kecut, lebih segar. lebih segar. Jadi nanti kalau ke Banyuwangi harus makan sambal tempong. Tempong, iya. Oke, terus mana lagi Pak Nan? Oke. Kumin sampai nggak karu-karuan. Yang sini kali yang herbs. Oke. Ini salah satu herbs tadi ya yang kita hitung-hitung dalam 1 tahun 2.358.000. Sangat sayang sekali. Nah, ini ada parsley, ada seledri, ada ini teman-teman ada yang tahu nggak sih ini apa? Itu antara fennel dan dill ya. Saya juga nunggu Bunan, besar dulu baru tahu. Bunan, ini Glenmore ini dibuka buat kunjungan gitu nggak sih? Kita bisa nggak sih pengen datang gitu, terus pengen belajar, pengen berkunjung? Jadi kita tidak bisa pakai karcis gitu, tidak. Tapi Jadi ada yang apa objek wisata yang dikarcisin gitu ya. Misalnya mau masuk sini bayar 100.000. Enggak, kita enggak seperti itu. Jadi Jadi kalau misalnya ada beberapa kelompok, kita harus daftar dulu apa WA ke kita, nanti kita buka biar kita bisa maksimal menyambut tamunya menyambut tuh. tamunya. Kan nyuguhin, harus manggil pejabat tinggi tadi itu. Kalian kan enak kan kalau disuguhin kelapa seger gitu kan. Nah, itu loh Jadi, maksudnya. kami ke sini bukannya untuk apa ya menolak, tapi ke sini sebaiknya ya sangat baik ya untuk ngomong dulu berapa orang. Kita nggak tertutup kok, sangat terbuka. Biar Cuman, ngobrolnya lebih enak ya. Cuman ya tadi harus bilang dulu berapa orang. With appointment lah. With appointment lah, privat lah. Oke, tapi berarti kalau ada Famigo di sini yang mau tertarik ingin berkunjung, bisa hubungin, bisa via IG atau bisa via WA gitu? Hubungin lewat mana aja. Mana aja. Oke. Bunan, ada pertanyaan nih Bunan. Ada pertanyaan dari Mbak Hanifah. Awal mulanya concern ke isu lingkungan dan sustainability ini tahun berapa? Tahun Gitu. 2016 jalurnya masuknya lewat sustainable fashion. Awalnya dari Jadi fashion saya nggak dulu langsung, berarti. Iya, dari sustainable fashion, betul. Tapi waktu itu apa? Oh, ini Pak Nan mau menunjukkan sesuatu. Apakah itu? Ini terong hitam. Terong putih. Nggak kelihatan. Halo, ya kalau gini udah biasa. Nah, ini banyak supermarket di perkotaan, tapi di Glenmore ini Jadi ini nggak pakai AB mix. nggak pakai AB mix, nambah sampah lagi dong. Dan media Bunan? Halo, Bunannya suaranya jauh ya? Oh, suaranya jauh. Halo. Oh ya udah, oke. Oke. Bunan, ada pertanyaan lagi. Ya. Suhunya kalau Banyuwangi suhunya panas atau dingin ya? 29. Paling tinggi 29 derajat. Tergolong Kalau dingin. Banyuwangi kotanya, iya, aduh. Bunannya sinyalnya low sepertinya. Ya, Famigo, kalau misalnya tertarik untuk mempelajari lebih lanjut atau tertarik untuk ngobrol lebih lanjut, bisa juga follow Instagramnya Bunan ya, Dr. Anita di @anitayuni Instagramnya. Itu saya kan udah follow nih, terus kalau lihat kesehariannya itu luar biasa. Luar biasa seru dan menginspirasi banget. Nah, ini salad-salad kita asalnya dari sini.
Ada berbagai macam selada ya. Nah, ini lihat. Dia itu ada kayak semacam sumbunya. Sumbu. Jadi media yang kita pakai itu tetap tanah. Tapi dia ada sumbunya, dia akan minum sendiri. Iya, aslinya kita males nyiramin gitu aja deh. Tanah yang ada di sini kita udah berulang kali ya untuk memulihkan tanahnya. Itu nggak bisa. Jadi ya udah kita nanamnya sistemnya pakai greenhouse seperti ini. Kalau misalnya kita nunggu tanah ini subur, nggak nanam-nanam deh kita jadinya gitu. Jadi sebenarnya ini yang tadi saya bilang, dimanapun dengan lahan sekecil apapun kita bisa. Ini kita mau contohkan bahwa di sini kita ada paving, ada juga semen lah. Kita bisa nanam tanaman secantik ini gitu loh. Jadi nggak ada alasan saya nggak punya lahan. Sebenarnya bisa. Ini bahkan disusun seperti ini pun juga cantik jadinya. Jadi sebenarnya tinggal keinginan kita aja gitu. Bisa kok. Jadi makanya kenapa kok Sky Farm ini ada yang di greenhouse, ada yang di rice bed. Jadi untuk membuat kayak semacam etalase bahwa kita bisa menanam di mana aja. Meskipun kita hanya punya semen bisa. Ini kalau misalnya apartemen dibuat seperti ini masih bisa juga di luarnya itu. Iya. Yang di tanah tuh Pak Nan, di sana. Oke. Yang di sana, nah itu tanah yang subur sih di sana. Ini lewat mana ya kita ya? Masih ada proyek. Bunan, Ya. Maaf memotong nih. Ya. Seru banget, cuman mau mengingatkan takut keburu Bunan harus panan harus maghrib nggak? Keburu potong maghrib. Betul. Kurang berapa menit remaining nih? Atau kita lanjut ke pertanyaan giveaway tadi aja ya? Oh, iya, boleh. Ya, terus Sudah dapat pemenangnya belum? Kita boleh Famin dibantu. Tadi sudah ada nyatet kan ya? Ada 2 jilbab organik ya, Bunan ya? Ada 2 jilbab organik dan juga ada 3 mini gold. 3 mini gold ini untuk yang sharing insight terbaik. Jangan lupa follow akun Family Hour, akun Pak Nan dan Bunan, dan juga akunnya Teh Desti. Begitu bukan? Mungkin menceritakan apakah sustainable food menurut kalian gitu. Jadi akan dapat mini gold dari Pak Nan dan Bunan. Yeay. Jadi sambil kita menunggu Famin untuk tadi ngecek ya siapa 2 tercepat dan terbenar. Jangan lupa abis ini juga ada 3 mini gold. Caranya cukup dengan share insight-nya ya. Share insight di sosial media, di Instagram terutama. Berarti di postingan ya, bikin postingan gitu ya? Di feeds. Kemudian kemudian kita tunggu, kita kasih waktu untuk nulis 1 minggu. 1 minggu dari sekarang. Apa itu sustainable food menurut Anda, menurut kamu gitu ya? Betul. Nah, jangan lupa tag akunnya Family Hour tentunya @familyhour.id, terus @anitayuni. Akun apa lagi? Panan, Bunan, akunnya apa lagi? Ananta Naufal. Ananta Naufal. Ananta Naufal. Dan jangan lupa dikasih hashtagnya #Taman Rumah, #Sustainable Food, dan #Hari Pangan Sedunia. Betul. Ya, #Taman Rumah, #Sustainable Food, dan #Hari Pangan Sedunia. Buat dapetin mini gold, waktunya 1 minggu untuk mengarang cerita yang paling indah. Ini ongkos penulis untuk 3 penulis terbaik. Wow, sungguh menggiurkan. Bisa buat beli tanah kayaknya, bisa nggak sih? Ya, dikumpulin dulu 1 juta. Dikumpulin dulu ya. Baik, ini ya Pak Panan dan Bunan sudah ketemu nih 2 pemenang yang berhasil mendapatkan jilbab organik khas Banyuwangi ya hari ini. 2 pemenang tercepatnya adalah Ibu Nida dan Ibu, sebentar ya, ini kok turun. Sorry.
Sebentar. Deg-degan nggak? Dereng. Ibu Nida dan Ibu Megasari Batari. Oh, Mbak Ira. Selamat. Alhamdulillah dari Banyuwangi, ongkirnya murah. Murah. berarti. Ibu Nida dari Tangerang ya, Ibu Nida dari Tangerang dan Ibu Megasari dari Banyuwangi. Nanti Mbak berarti Ira akan di Skyfarm aja, Mbak Ira. nanti akan dihubungi sama pihak dari Famigo ya, dari Family Hour ya. Iya. Oh iya, Teh Desti, ini Mm-mm. dapat ilham juga nih dari materinya Family Hour yang terakhir ya, yang Apa itu? sama Bu Tini itu dengan komunitas ya, Mm-mm. yang dulu itu. Oh, yang mau bisa mengajak komunitas ya. Betul. Nah, nanti tanggal 31 di Skyfarm akan ada gerakan bersama yang kita namai dengan BLAST, BLAST, Belambangan Agent of Sustainability. Nah, jadi kita bergerak bareng-bareng untuk materi yang pertama yaitu untuk pilah sampah dan menguangkan jadi emas, seperti itu. Nah, emasnya itu yang kayak tadi tuh. Mini gold. Mini gold tadi ya. Karena kita juga dapat bantuan dari BSI. Dari Bank Syariah Indonesia. Nanti acaranya pada tanggal 31 Oktober jam 9 pagi di Dokter Skyfarm. Bintari. Nah, Dokter Tari, tolong kami, Dok. Oke, jadi Famigo yang mungkin ada di dekat-dekat area situ atau berencana mungkin main ke situ ya, boleh ya, tanggal 31 sekalian ramein acaranya ya. Ya, betul. Nah, itu Dokter Bintari Dokter siap. Bintari, kami nanti undang, belum sempat ketemu. Iya. Nah, itu nanti kita kasih nama Belambangan ya, karena di Banyuwangi itu dulunya Kerajaan Belambangan dan terinspirasi dari semangat Kerajaan Belambangan yang apa, Pak? Yang pantang menyerah. Yang pantang menyerah dan tidak pernah terjajah karena. Tidak pernah terjajah. Nah, jadi kita berusaha mengambil semangat dari Belambangan agar kita tidak bisa merdeka di tanah kita sendiri. Terutama dari sampah dulu nih. Agendanya dulu. Waktu tanggal 31 nanti semua diharapkan jadi agent-agent dari sustainability di tempatnya masing-masing, khususnya di Regio Kabupaten Banyuwangi gitu. Baik, terima kasih Pana dan Munan karena keterbatasan waktu ya. Udah mau maghrib juga di daerah Banyuwangi. Kalau saya boleh boleh simpulkan dari apa yang kita dapat hari ini adalah bahwa apapun keputusan kita, baik itu untuk makan dan untuk berbuat macam-macam ya, bahkan untuk belanja dan lain-lain, itu akan berpengaruh pada diri kita sendiri, kepada alam, dan juga kepada generasi penerus. Jadi, kalau kita bisa lakukan yang paling baik, lakukanlah yang terbaik gitu ya. Betul. Gitu. Baik, ada closing statement nggak dari Panan dan Munan nih, supaya kita semakin semangat dan semakin terinspirasi? Menyiapkan nih closing statement. Jadi begini, ya. Kalau salah beritahu ya, Mia. Jadi bagi teman-teman yang tetap semangat dalam menjalankan apapun itu, sustainability dalam bidang makanan, sekecil apapun itu, yakinlah anak cucu kita akan berterima kasih kepada kita semua. Bagi teman-teman yang masih capek, lelah, ingat perjuangan belum berakhir, apapun, sekecil apapun tetap aja itu adalah sebuah kontribusi bagi kita semua. Dan jika kalian lelah, ingat anak cucu kita. Dan jangan lupa colek kita untuk curhat, nggak apa-apa kok. Terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini. Semoga semuanya berkah dan bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih Famigo yang sudah nonton setia nih dari awal sampai terakhir ini. Semoga kita bisa ada acara kelas-kelas selanjutnya ya, Famin. Amin. Boleh ya, Famin ya. Gitu, oke. Baik, kalau begitu masih ditunggu untuk pengumpulan esai minggu depan ya. Kemudian jangan lupa Famigo untuk memberikan 1 minute response dulu supaya Family Hour bisa berkembang dengan lebih baik. Bisa ketik ini secara manual, boleh bit.ly/OMRF-nya huruf besar. OMRF-nya huruf besar untuk memberikan feedback ya untuk kemajuan dari Family Hour. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, dari Family Hour. Dan akhirul kata,
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng dulu yuk. Ya ampun lupa. Ya udah pada jangan live dulu. Maaf Mbak Hanifah. lupa. Foto dulu. Yuk tolong on cam dulu yang belum live. Mohon maaf. Baik. Yang belum on cam. Oke. Yang belum pakai kerudung mungkin buru-buru ayo ambil kerudung. Ada yang mau cuci muka dulu. Baik. Aba-abanya dari Mbak Hanifah? Mbak Hanifah nggak ada suaranya. Udah siap semuanya? Siap. 3, 2, 1, cheese. Udah ya? Udah. Sekali lagi? 3, Atau cukup? Oke. Sudah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Sampai berjumpa di kelas Taman Talk Show tema lingkungan rumah Family Hour selanjutnya. Makasih banyak, Mbak Desti. Sama-sama Mbak Hanifah. Bunan sama Panan juga.